Shalom. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Pagi hari ini saya rindu memberkati kita dengan kebenaran firman Allah. Tepat pada tanggal 25 Desember 2020, tema khotbah saya pada saat pagi hari ini adalah Yesus adalah hadiah terbesar bagi kita. Saya ulangi, Yesus adalah hadiah terbesar bagi kita. Terambil dalam kitab Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Bunyi firman Allah demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Puji Tuhan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus. Setiap momen Natal biasanya disampaikan di dalam setiap mimbar gereja, kebaktian umum, bahkan kebaktian di rumah-rumah, dari rumah ke rumah, ibadah-ibadah sel, di mana ada persekutuan umat-umat Kristiani. Tidak lepas bahwa dalam pembahasan tentang perayaan Natal, umat Kristen yang setiap tanggal 25 Desember, semua umat Tuhan mengadakan perayaan Natal untuk mengenang sekaligus memperingati hari kelahiran Kristus Yesus buat kita. Dan perayaan Natal itu satu momen yang sangat sakral bagi setiap orang-orang Kristen di seluruh dunia. Bahkan latar belakang perayaan Natal adalah ketika seorang Kaisar Konstantin, dari latar belakang seorang penyembah berhala. Dia hidup sekitar 313 Tarik Masehi. Saudaraku, dia mengambil sebuah keputusan untuk mengikuti Kristus. Dari sesembahan kepada berhala menjadi penyembah Kristus Yesus sebagai Tuhan. Sehingga dia mengambil keputusan setiap tanggal 25 Desember perayaan Natal diadakan di seluruh dunia, termasuk di dalamnya kita umat-umat Tuhan. Perayaan Natal bukan hanya sekedar seremonial belaka, tapi perayaan Natal adalah Kristus Yesus adalah hadiah bagi kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam pasal 9 ayat yang kelima tadi, di mana Nabi Yesaya dia mengulas tentang sejarah anak Mesias atau anak perjanjian yang lahir secara unik dan sangat menakjubkan, saudaraku. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugasnya daripada Mesias atau anak perjanjian itulah Kristus Yesus. Yang pertama adalah dia
selaku penasihat ajaib. Mengapa, saudaraku? Mesias sendiri akan menjadi keajaiban, bahkan adikodrati bagi setiap umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa dia adalah penasihat ajaib. Dikatakan bahwa pekerjaan daripada Mesias adalah memberi solusi ketika manusia menghadapi persoalan hidup. Sebagaimana yang disampaikan pula oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya bab 7 ayat 14 bagian terakhir. Dia mendapat predikat Immanuel. Artinya apa? Selain dia sebagai seorang penasihat ajaib, dia adalah solusi dari setiap persoalan yang menindih kehidupan setiap umat manusia. Dia adalah solusi dari segala problem yang melanda kehidupan dunia, baik secara global. Solusinya ada di Sang Putra, Sang Immanuel, itulah Kristus Yesus. Dia selaku penasihat ajaib. Yang kedua, saudaraku, dia juga adalah Allah yang perkasa. Di dalam kemesianan, dalam seluruh kepenuhan kealahannya, dia berdiam secara jasmania, kealahannya, saudaraku. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia jawaban dari setiap problem yang sedang menindih kehidupan umat manusia. Mengapa dikatakan perkasa? Setiap segala problem yang dialami oleh umat manusia, sehingga manusia mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Solusinya adalah yang kedua, dia adalah Allah yang perkasa. Dia mengambil bagian dari kesukaran dan kesulitan yang sedang melanda umat-umat Tuhan. Kita tahu bersama, hampir 9 bulan umat manusia di seluruh dunia mengalami yang namanya problem yang menggoncangkan segala peradaban manusia. Wabah yang sangat menakutkan. Bahkan memisahkan di antara kaum keluarga. Dan manusia ketika kehilangan jati diri, kehilangan pegangan hidup, manusia tidak berdaya. Karena itu Alkitab berkata, selain dia adalah penasihat ajaib, dia juga adalah Allah yang perkasa. Mengapa perkasa? Karena penderitaan yang seharusnya ditanggung oleh manusia karena keberdosaan, ditanggungkan, dipikulkan dalam pundaknya. Saudaraku, tidak ada manusia yang sanggup memikul dosa. Dosa itu adalah dosa. Ada 3 hal yang akan terjadi akibat dosa. Terjadi kematian spiritual atau kematian rohani. Dan setelah itu terjadi kematian secara alami. Yang ketiga adalah kematian kekal. Karena itu Alkitab berkata, selain dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa,
Dia juga adalah yang ketiga, Bapa yang kekal. Luar biasa. Dia bekerja dalam rentang waktu. Dikatakan oleh kitab suci, dari Senin sampai Sabtu. Bahkan Minggu, selama 7 hari, tapi 1 hari adalah bagi Allah. Dia bekerja. Alfa dan Omega, yang awal. Dia bekerja. Bagaimana cara dia memanage kehidupan manusia yang sudah berdosa itu. Dia mengembalikan fungsi secara natur. Eden yang sudah rusak itu menjadi Eden yang mulia. Saudaraku, itu hanya dikerjakan oleh penasihat ajaib, Allah yang perkasa, bahkan Bapa yang kekal. Kenapa dikatakan Bapa yang kekal? Kalau kita teliti secara terperinci tentang Bapa yang kekal, dia cara kerjanya adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tetapi dia tidak berawal, tidak berakhir, sebab dia eternity. Dia tidak bisa dimusnahkan oleh kekuatan apapun, sebab dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa. Saudaraku, yang keempat, dia adalah Raja Damai. Kristus Yesus memang solusi dari setiap problem, setiap masalah umat manusia. Sehingga Nabi Yesaya menyampaikan hal ini kepada umat-umat Allah. Dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Dikatakan tadi tugasnya. Ada 4 tugas besar yang dilakukan oleh Mesias atau anak perjanjian kekal itu. Dia adalah manusia 100%, tapi dia juga adalah firman Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dia memperkenalkan diri sebagai manusia 100% supaya dunia mengenal siapakah Allah. Tapi dia adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Karena itu, selain dia adalah penasihat ajaib, dia juga Allah yang perkasa. Yang ketiga, dia juga Bapa kekal. Bukan hanya datang untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tapi ia sendiri akan bertindak terhadap umatnya secara kekal, bagaikan seorang Bapa penuh belas kasihan yang mengasihi, melindungi, menyediakan kebutuhan buat anak-anaknya, umat-umat Allah. Termasuk kebutuhan utama dalam hidup. Banyak orang salah lupa ketika ditanya, kau butuh apa? Kami butuh kehidupan. Supaya mencukupi kehidupan secara alami. Contoh, makan, minum, dan lain sebagainya. Orang lupa kita butuh ketenangan, butuh kedamaian. Ketenangan dan kedamaian kita tidak dapatkan di tempat-tempat yang tidak ada Tuhan. Kedamaian, ketenangan hanya kita peroleh ketika kita menjalin hubungan harmonis dengan Sang Maha Kuasa itu. Itulah Yesus Kristus, Sang Immanuel. Dia adalah hadiah terbesar buat kita umat-umat manusia. Kalau kita umat-umat manusia meresponi dia, 4 hal tadi dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dia penasihat ajaib. Dia membangun peradaban manusia secara spiritual. Selagi hidup kita dalam dunia ini dalam berbagai tekanan, ada banyak nasihat-nasihat yang dia bicarakan dalam hidup kita melalui perenungan dalam hati nurani kita. Saudaraku, dia adalah Allah yang perkasa, yang menanggung kesukaran dan kesulitan kita memenuhi apa yang kurang pada manusia. Dia juga dikatakan oleh kitab suci
Dia Bapa yang kekal. Luar biasa. Kalau dikatakan Bapa yang kekal, Dia adalah Bapa yang memenuhi segala keperluan hidup umat manusia. Karena itu Dia berkata dalam Matius 6:30, karena itu carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu, apa yang dibutuhkan oleh umat manusia, selain ada ketenangan dan kedamaian. Ketenangan dan kedamaian kita hanya dapat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di luar itu Anda tidak akan mendapatkan sesuatu. Kita tidak bisa beli yang namanya ketenangan dan kedamaian. Meskipun kita dibawa di dalam lembah air mata, tapi kalau ada Kristus menguasai hidup kita, memenuhi hidup kita, kita ada ketenangan dan kedamaian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang keempat, Dia adalah Raja Shalom, Raja Damai. Dia dipersiapkan sebagai Raja. Perayaan Natal Akbar adalah menjelang hari yang mulia tiba. Itu Natalis terakhir. Dia bukan datang sebagai bayi yang lahir pada berapa ribu tahun yang lalu. Tetapi Dia datang sebagai Raja dan Hakim di atas segala hakim. Dia Raja yang mendamaikan isi dunia ini melalui penebusan darah. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita sudah memahami dan mengerti dalam 4 hal diberikan oleh Allah melalui perantara Nabi Yesaya, ungkapkan dalam Yesaya 9 ayatnya yang ke-5. Dia adalah penasihat ajaib. Yang kedua, Dia adalah Allah yang perkasa. Dan yang ketiga, Dia adalah Bapa yang kekal. Dan yang keempat, Dia adalah Raja Damai. Kemanakah kita harus melangkah? 4 hal ini adalah kado terbesar. Perayaan Natal di 25 Desember 2020. Buat kita umat-umat Tuhan, responi Dia sebagai penasihat ajaib. Responi Dia sebagai Allah yang perkasa dalam hidupmu, pribadimu, rumah tanggamu, ekonomi kita. Dia juga adalah Bapa yang kekal. Bapa yang tidak pernah ingkar janji. Walau Bapa-Bapa di dunia sering ingkar janji, tapi Bapa yang kekal itu tidak pernah ingkar janji. Dia mengasihi umat-umat manusia. Dan yang keempat tadi, Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Hakim yang adil. Dia datang sebagai Raja di atas segala raja untuk mengumpulkan umat-umat Allah di Natal terakhir, di mana Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 14, Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Dia akan memboyong umat-umat Allah yang setia hingga garis akhir. Karena itu kita perlu merenungkan 4 kado terbesar yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maukah kita melakukan itu? Tentu kita sebagai umat-umat Allah, ketika kita ditanya, pasti kita meresponi semuanya itu. Sebab hanya Dialah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Demikianlah kebenaran firman Allah yang hamba bagikan buat kita semua dalam perayaan Natal tanggal 25 Desember di tahun 2025 ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sebab Engkau adalah hadiah terbesar dalam hidup kami. Engkau adalah menyelesaikan setiap problem yang menindih kehidupan kami umat manusia. Kami tahu Engkau adalah pusat sandaran kami, pusat daripada kehidupan kami. Ketika kami menghadapi problem dan masalah, Engkau solusi dari setiap problem. Engkau jawaban dari setiap masalah yang sedang menindih kehidupan dunia. Karena itu kami mau belajar kepada Engkau. Kami menghargai, menghormati Engkau, Bapa. Di tahun 2020 ini, kami tak memegang teguh bahwa kami sebagai umat-umat Allah sangat mengasihi. Sebagai wujud nyata menyongsong tahun 2021, kami percaya Engkau juga adalah memenuhi kehidupan kami. Engkau adalah Allah Immanuel, menyertai kehidupan kami. Kami tidak pernah takut dan khawatir, sebab Engkaulah jaminan kekekalan dalam hidup kami, Bapa. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat Natal di tahun 2020. Tuhan memberkati kita semua. Amin.